Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejira Satsu. Dan hari ini saya akan membahas tentang Genshin Just Eraser episode ke-9 dan juga ke-10. Jadi saya kali ini akan melanjutkan pembahasan dari Just Eraser episode ke-9 dan juga ke-10-nya. Dan pada waktu itu juga saya pernah membahas episode ke-7 dan juga ke-8-nya. Dan bagi kalian yang belum menonton pembahasan episode ke-7 dan juga ke-8-nya, kalian bisa cek videonya di sini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan Genshin Just Eraser episode ke-9 dan juga ke-10-nya. Pada episode ke-9 ini menceritakan tentang para Just Eraser yang masih mencari informasi tentang Stellar Flame. Dan di sini akhirnya para Just Eraser mengetahui kalau Stellar Flame itu ditemukan di tempat yang berdekatan, dan jika digabungkan itu akan terlihat seperti rasi bintang Orion. Lalu di sini Sauta pun berusaha mencari tahu informasi tentang rasi bintang Orion tersebut. Namun di sini Sauta tidak menemukannya. Lalu dia menemukan informasi dari ayahnya kalau ada seorang profesor yang selalu meneliti bintang Orion bernama Profesor Nimeaya. Lalu setelah mendapatkan informasi itu, Sauta pun pergi ke tempat sang profesor bersama dengan Sanada. Lalu saat sampai di sini mereka berdua bertemu dengan Profesor Nimeaya. Lalu mereka menanyakan informasi tentang rasi bintang Orion tersebut kepada sang profesor. Lalu di sini sang profesor memberikan informasi kalau para penduduk di planet Orion ini pernah datang ke bumi lalu menaruh suatu benda di bumi, dan benda itu pernah ditemukan oleh sang profesor. Namun setelah menemukan benda tersebut, sang profesor kehilangan cucunya, dan sang profesor menganggap kalau cucunya itu telah dibawa oleh para alien dari planet Orion tersebut. Lalu di sini untuk memperjelas cerita dari sang profesor pun membawa Sauta dan juga Sanada ke tempat benda tersebut. Lalu sang profesor mengambil benda tersebut, dan benda tersebut ternyata adalah Stellar Flame yang sedang dicari-cari oleh para Kaisar Hades. Lalu saat sang profesor mengambil Stellar Flame tersebut, tiba-tiba muncul para kroco dari Kaisar Hades. Lalu di sini melihat ada para kroco, Sauta dan juga Sanada pun berubah menjadi Just Eraser, yaitu menjadi Racer Kageri dan juga Racer Glenn, dan bertarung untuk menyelamatkan Profesor Nimeaya. Lalu di sini Profesor Nimeaya pun berlindung, lalu Racer Glenn dan juga Racer Kageri pun bertarung dengan para kroco. Namun di sini pertarungan itu sangatlah cepat karena Sauta dan juga Sanada berhasil mengalahkan kroco tersebut. Lalu di sini setelah para kroco itu dikalahkan, Sanada dan juga Sauta membawa Profesor Nimeaya dan juga Stellar Flame untuk diperiksa kepada Mio. Dan di sini Mio pun memeriksa Stellar Flame tersebut dan merasakan ada kekuatan besar di dalam Stellar Flame tersebut. Lalu saat sedang diteliti, tiba-tiba Profesor Nimeaya mengambil Stellar Flame dan berkata kalau dia tidak akan menyerahkan Stellar Flame itu kepada siapapun, karena Stellar Flame itulah sang profesor bisa bertemu lagi dengan cucunya. Lalu di sini Profesor Nimeaya pun pergi ke tempat pertama dia menemukan Stellar Flame, yaitu di hutan, dan membuat para Just Eraser panik karena takut Profesor Nimeaya akan diserang lagi oleh para monster. Lalu para Just Eraser pun mengejarnya. Lalu di sini tiba-tiba muncul seekor monster yang menghadang Profesor Nimeaya saat sedang berada di hutan, dan monster itu adalah monster yang dikirimkan oleh Dr. Zora untuk menghancurkan Stellar Flame yang dibawa oleh Profesor Nimeaya. Dan monster kali ini bernama Rhino Slave. Bentuknya itu seperti badak namun berwarna orange dan juga biru. Lalu monster itu pun berusaha menghancurkan Stellar Flame yang dibawa oleh Profesor Nimeaya. Namun tiba-tiba muncul Sauta yang berusaha melindungi Profesor Nimeaya. Lalu di sini juga diperlihatkan para Just Eraser lain yang dihadang oleh para kroco Kaisar Hades. Lalu di sini para Just Eraser pun berusaha untuk mengalahkan para kroco dan juga para monster. Dan di sini juga diperlihatkan ada para Just Eraser yang berubah untuk mengalahkan para kroco dan juga mengalahkan monster Rhino Slave. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Sanada dan juga
Hiraga yang berhasil mengalahkan para kroco Kaisar Hades, dan dia pun menyusul Sota yang sedang bertarung dengan monster Rhino Slave. Lalu di sini juga diperlihatkan Sota yang bertarung dengan Rhino Slave. Namun Rhino Slave ini terlalu kuat, dan juga Rhino Slave ini mempunyai kemampuan menghisap energi lawannya dan membuat lawannya tidak berdaya. Dan di sini juga diperlihatkan Raisar Glen yang sedang dihisap energinya dan sedang terbaring lemas. Lalu di sini tiba-tiba Raisar Kagiri dan juga Gun muncul dan membantu Glen untuk mengalahkan Rhino Slave. Dan Rhino Slave pun berhasil dilumpuhkan oleh ketiga Justice Racer. Namun saat Raisar Glen akan melakukan finisher, Rhino Slave berhasil kabur dari pertempuran. Lalu di sini setelah pertarungan, Sota pun bergegas untuk melihat keadaan Profesor Nimeaya. Namun ternyata Profesor Nimeaya berusaha kabur supaya bisa mencari cucunya dan juga menjauh dari para Justice Racer. Namun di sini karena melihat Profesor Nimeaya masih membawa Stellar Play, membuat Sota khawatir akan adanya monster yang menyerang Profesor Nimeaya. Lalu Sota pun memutuskan untuk ikut bersama sang profesor untuk mencari cucunya yang hilang dan juga menjaga keselamatan Profesor Nimeaya dari para monster. Dan episode ke-9 pun berakhir. Lalu pada episode ke-10 diceritakan para Justice Racer mendapatkan informasi dari keluarga sang profesor, dan di sini diceritakan ternyata sang profesor itu mengalami depresi karena kehilangan cucunya, dan ternyata sebenarnya cucunya itu tidak dibawa oleh alien, melainkan telah meninggal karena penyakit yang dia derita. Tapi sang profesor tetap mengira kalau cucunya itu belum mati, tapi dibawa oleh para alien dari planet Orion. Lalu di sini beralih ke Sota. Di sini diperlihatkan Sota yang selalu menemani sang profesor kemanapun dia pergi, dan di perjalanan juga Sota menanyakan tentang Stellar Play dan juga menanyakan soal rasi bintang Orion. Dan di sini terlihat kalau sang profesor sangat bahagia setelah ditemani oleh Sota dan membuat dia ceria kembali. Lalu tiba-tiba muncul monster raksasa di kota dan menghancurkan kota, dan para Justice Racer pun yang mendengar berita tersebut bergegas menuju tempat monster itu berada. Lalu di sini Gun dan juga Kageri memanggil Racer Ross dan juga Genseiju Koki dan menggabungkannya menjadi Gun Racer. Lalu digunakan oleh Racer Kageri dan juga Racer Gun untuk bertarung melawan monster raksasa itu. Lalu beralih ke Sota. Di sini diperlihatkan Sota yang sangat ingin membantu teman-temannya. Namun Sota tidak bisa meninggalkan Profesor Nimeaya bersama Stellar Play sendirian. Lalu di sini melihat Sota yang ingin menolong teman-temannya yang sedang menghadapi monster. Di sini Profesor Nimeaya pun memutuskan untuk ikut ke tempat para Justice Racer agar Sota bisa membantu para Justice Racer lainnya untuk mengalahkan para monster. Lalu mendengar hal itu, Sota pun pergi menuju tempat monster itu berada bersama sang profesor. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh Rhino Slave dan juga para kroco Kaisar Hades. Lalu di sini Sota pun berubah menjadi Racer Glen dan bertarung melawan Rhino Slave untuk melindungi Profesor Nimeaya dan juga Stellar Play. Tapi Racer Glen kewalahan menghadapi Rhino Slave karena Rhino Slave selalu menghisap energinya dan membuat Racer Glen menjadi lemas dan tidak berdaya. Lalu di sini juga diperlihatkan Gun Racer yang tidak bisa menghadapi monster raksasa itu. Lalu tiba-tiba para monster pergi menuju tempat Profesor Nimeaya untuk menghancurkan Stellar Play yang dibawanya. Lalu di sini sang profesor tidak ada pilihan selain menyerahkan Stellar Play tersebut kepada para monster. Lalu tiba-tiba Rhino Slave menghancurkan Stellar Play yang dibawa oleh Profesor Nimeaya dan membuat sang profesor pingsan. Lalu melihat Profesor Nimeaya pingsan, di sini Racer Glen tiba-tiba marah. Lalu di sini Racer Glen bertarung dengan serius dan berhasil melumpuhkan Rhino Slave. Lalu Racer Glen pun melakukan finisher yaitu Rising Flash dan berhasil mengalahkan Rhino Slave. Lalu karena Racer Glen masih marah, Racer Glen memanggil Genseiju Eno dan menggabungkannya dengan Racer Ross dan menjadi Ken Racer. Lalu Ken Racer pun bertarung dengan sang monster raksasa dan sang monster itu pun berhasil dilumpuhkan oleh Ken Racer. Lalu Ken Racer pun melakukan finishernya yaitu Mega Hit Slash dan akhirnya berhasil mengalahkan sang monster raksasa. Lalu selanjutnya diperlihatkan satu persatu segel Kaisar Hades telah hilang akibat hancurnya Stellar Play sebagai tiang penyegel untuk Kaisar Hades. Lalu beralih lagi ke para Justice Racer. Setelah
pertarungan, para Jesse Racer pergi menemui Profesor Nimeaya. Dan di sini sang profesor mengatakan kalau dia sudah mengingat semuanya tentang cucunya yang sebenarnya telah meninggal, dan sang profesor juga telah mengikhlaskan kepergian cucunya dan mengatakan kalau dia itu telah menemukan cucu baru yang selalu menghiburnya, yaitu Sauta. Dan episode ke-10 berakhir. Oke, mungkin situ saja untuk pembahasan kali ini tentang Justice Racer, dan juga nantikan lagi pembahasan lainnya tentang Tokusatsu dan juga tentang Justice Racer ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.